Halo kalian semua, apa kabarnya? Pada kali ini kita akan membahas sang legenda sepak bola. Tebak siapakah dia? Ya, dia adalah Pele, sang legenda sepak bola Brazil yang memenangkan 3 trofi Piala Dunia. By the way, menurut kalian negara mana yang akan memenangkan Piala Dunia 2026? Bolehlah di komen-komen di bawah. Dan tanpa lama lagi, langsung saja ini dia alur cerita film Pele, Birth of a Legend. 11 of Brazil's great warriors will play right here in Rio. Di suatu pagi yang cerah, seorang bocah yang bernama Diko sedang menyemir sepatu salah satu pelanggannya. Dan tiba-tiba teman-temannya datang mengajaknya bermain bola. Tentu saja Diko langsung bergabung dengan kedua sahabatnya, yaitu si gendut Popinho, si kacamata Tiago, dan si rambut panjang Yuri. Tak hanya itu, adik kandung Diko pun yang bernama Zoka ikut bermain dan mereka tertawa bersama, berlarian dari satu rumah ke rumah lainnya. Tak memiliki bola bukanlah masalah yang besar, mereka nekat mengambil baju tetangganya dan menggulungnya menjadi bola dadakan. Permainan pun terlihat semakin seru dan mereka pun tertawa bersama, dilanjutkan dengan perang lumpur di sana. Saat pulang, Diko dan Joka terlihat dimarahi sang ibu, yaitu Dona, karena tubuh mereka penuh dengan lumpur. Ayah mereka yang bernama Don Dinho hanya terdiam melihat situasi itu. Dona ternyata tidak suka Diko bermain bola karena dianggap membuang-buang waktu. Ia ingin Diko fokus sekolah dan menyemir sepatu agar tidak bernasib sama seperti ayahnya, yang ternyata mantan pemain bola yang cedera dan kini bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Pada 16 Juli 1950, bertepatan dengan final Piala Dunia antara Brazil dan Uruguay, seluruh warga desa berkumpul di sebuah kedai untuk mendengarkan siaran radio. Diko dan semua orang berharap tentunya Brazil menjadi juara Piala Dunia. Tetapi harapan itu pupus saat Uruguay mencetak gol penentu di menit-menit akhir dan menang dengan skor 2-1. Kekalahan itu pun membuat ayah Diko menangis. Melihat kesedihan ayahnya, Diko pun berjanji bahwa suatu hari nanti akan membawa Brazil menjuarai Piala Dunia. Namun sang ayah justru meminta Diko fokus belajar agar tidak bernasib seperti dirinya yang gagal menjadi pesepak bola karena cedera. Suatu hari saat membantu ibunya sebagai ART membersihkan rumah majikannya, tak lama kemudian anak majikannya yang bernama Jose bersama teman-temannya membahas turnamen sepak bola yang akan dihadiri legenda Brazil, Waldemar de Brito. Dia bertujuan mencari pemain berbakat bagi klub Santos di sana. Diko pun spontan berkata ingin menjadi Pele, namun Jose sangat bingung di sana, yang ternyata maksudnya adalah Pile. Dan karena salah mengucapkannya, Jose dan teman-temannya pun justru mengejeknya dengan julukan si Pele. Pele the suit. Hey Pele, stop this shot. Namun di sana, Diko tetap bertekad mengikuti turnamen bersama Popinho, Tiago, Yuri, dan juga Joka. Meski awalnya kesulitan bermain di lapangan besar, mereka mulai menemukan ritme hingga terus mencetak gol dan melaju ke babak selanjutnya. Yuri bahkan menjahit sendiri seragam tim mereka dari spray bekas karena mereka tak mampu membeli seragam. Berkat kerjasama yang solid, mereka pun akhirnya berhasil mencapai partai final. Di sisi lain, tim Jose juga lolos ke final. Dan sebelum pertandingan dimulai, Jose dan teman-temannya mengejek Diko karena bermain tanpa sepatu bola. Merasa malu, Diko pun ingin membeli sepatu, tetapi mereka tidak memiliki uang. Popinho kemudian mengusulkan mencuri kacang dari seorang pedagang untuk dijual kembali, dan aksi itu pun sempat memicu kejar-kejaran, tetapi mereka berhasil lolos.
Saat hendak menjual kacang curiannya, Jose pun kembali datang dan terus mengejek Diko dengan sebutan Pele. Bahkan, dia pun berani menghina teman-temannya. Emosi, Diko akhirnya meledek hingga menampar si Jose. Dia pun memicu perkelahian dan dari kejauhan ayah Diko hanya memperhatikannya tanpa ikut campur. Sesampainya di rumah, Diko kembali berbohong kepada ibunya dengan mengaku dipukul oleh guru. Ibunya yang marah pun ingin mendatangi sekolah untuk meminta maaf, tetapi ayah Diko memilih menanganinya. Dan di perjalanan sang ayah mengaku sudah tahu Diko mengikuti turnamen dan sempat berkelahi dengan Jose. Ia pun langsung menasehati Diko agar tidak minder atau terpancing oleh ejekan. Karena banyak pemain hebat lahir dari hidup yang penuh ketidakadilan. Hari final pun tiba, tim Diko berhadapan dengan tim Jose. Popinho pun membawa sepatu bekas yang berhasil mereka beli meskipun ukurannya kebesaran. Tiago melepaskan kacamatanya agar tidak diejek. Yuri pun menyembunyikan rambut panjangnya di balik topi. Sementara si Popinho memaksakan seragam buatan Yuri yang sempit di tubuhnya. Saat panitia memanggil kapten tim dengan nama Pele, semua orang pun tertawa hingga membuat Diko kesal. Calma, hey, calma. Give a warm welcome. Di antara penonton, hadirlah sang legenda sepak bola Waldemar de Bruyto yang sedang mencari bakat untuk klub Santos. Begitu pula ayah Diko yang datang mendukungnya. Pertandingan pun dimulai dengan buruk. Jose dan timnya langsung unggul telak 6-0 karena Diko dan kawan-kawan kesulitan bermain menggunakan sepatu. Saat itulah Diko teringat nasihat sang ayah. Ia pun melepas sepatunya dan membayangkan sedang bermain di jalanan kampung halaman. Permainannya langsung berubah. Dengan teknik luar biasa, ia menggiring, menyundul, dan melewati lawan dengan lincah hingga mencetak gol. Penonton pun sangat terpukau. Melihat itu, Tiago kemudian kembali memakai kacamatanya, Yuri melepaskan topinya, dan Popinho pun bermain telanjang dada seperti biasanya. Diko terus menunjukkan kemampuan luar biasanya memainkan bola dengan kaki, lutut, bahu, hingga kepala layaknya sedang menari dengan bola. Bersama teman-temannya, ia pun berhasil memperkecil ketertinggalan hingga skor menjadi 6-5. Namun saat mereka hampir menyamakan kedudukan, peluit panjang pun dibunyikan dan tim Diko harus mengakui kekalahan. Meski kalah, seluruh penonton pun berdiri dan mereka meneriakkan nama Pele, Pele, Pele. Untuk pertama kalinya, julukan yang dulu menjadi ejekan kini terdengar sebagai sebuah kehormatan pada diri Diko. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di seberang sana si pemilik kacang yang kemarin diculik oleh Diko dan teman-temannya sudah bersiap untuk menangkap mereka. Keempat anak itu pun menghindari 4 pria tubuh besar yang mereka kejar. Hujan pun mengguyur tubuh anak-anak ini. Tidak ada waktu untuk berteduh. Mereka berlari ke dalam hutan dan menyeberangi sungai hingga Yuri dan Popinho sudah menyeberangi sungai duluan. Dia pun berbalik dan menolong Tiago. Namun mereka tidak akan cukup waktu untuk menyeberang yang akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Di saat Diko memeriksa keadaan kaki Tiago, tiba-tiba sialnya terjadi longsor. Namun takdir berkata lain, Tiago tidak berhasil diselamatkan. Diko menangis di pelukan ibunya dan terus menyalahkan dirinya atas kematian sahabatnya Tiago. Sang ibu pun berusaha menenangkannya hingga Diko tertidur kelelahan. Sementara itu, ayah Diko memberikan kartu nama dari Waldemar de Bruyt kepada istrinya. Namun Donna memilih menyimpannya di dalam laci dan tidak memberikan kepada Diko.
Beberapa hari kemudian, Diko ikut bekerja bersama ayahnya sebagai petugas kebersihan di sebuah klinik. Ia menepati janjinya kepada sang ibu untuk menjadi anak yang baik, rajin sekolah, bahkan memutuskan meninggalkan mimpinya menjadi pesepak bola. Suatu hari, saat beristirahat di belakang klinik, di sana sang ayah mengajarkan cara melatih teknik sepak bola menggunakan buah mangga di sana. Mangga muda dipakai untuk melatih tendangan, sedangkan mangga matang digunakan untuk melatih gingga, teknik menggiring bola khas Brazil. Meski awalnya menolak karena masih trauma, Diko perlahan kembali berlatih. Dan sejak saat itu, setiap waktu istirahat, Diko mengisi dengan latihan menggunakan mangga. 6 tahun berlalu, Diko telah beranjak dewasa dan masih membantu ayahnya bekerja di klinik. Setiap hari, ia terus mengasah teknik gingga bersama sang ayah, hingga suatu hari Donna melihat Diko memainkan mangga dengan sangat lincah hingga seolah-olah sedang menggiring bola sungguhan. Melihat putranya kembali tertawa, Donna pun tersadar bahwa sepak bola adalah sumber kebahagiaan bagi Diko. Sesampainya di rumah, Donna pun mengambil kartu nama Waldemar de Bruyne yang selama ini ia sembunyikan. Dan keesokan harinya, ia mengajak Waldemar melihat kemampuan si Diko. Ia pun kagum dengan bakat Diko hingga si Waldemar langsung menawarkan Diko bergabung dengan klub Santos. Dan Diko menerimanya tanpa ragu. Keesokan harinya, Diko berangkat meninggalkan desa untuk pertama kalinya demi mengejar mimpinya. Di klub Santos, ia berlatih di bawah pelatih Vicente Peola yang menerapkan gaya sepak bola modern ala klub Eropa. Peola menganggap teknik gingga yang dimiliki Diko sebagai permainan kuno, sehingga Diko kesulitan beradaptasi dan hanya masuk ke tim sepak bola kelompok muda. Meski berlatih keras siang dan malam, kemampuan Diko tak kunjung berkembang. Ia pun gagal mencetak gol dalam setiap laga latihan, hingga akhirnya putus asa dan memutuskan pulang. Saat menunggu kereta di stasiun, Waldemar menghampirinya. Diko pun mengaku merasa tidak cocok dengan gaya bermain modern dan ingin kembali bersekolah saja. Waldemar pun lalu menjelaskan bahwa teknik gingga bukanlah permainan primitif. Namun setelah kekalahan Brazil di Piala Dunia 1950, gingga dijadikan kambing hitam sehingga banyak pelatih termasuk si Peola menolak tekniknya. Mendengar penjelasan tersebut, Diko pun kembali percaya diri. Waldemar menasehatinya agar tidak pernah malu menunjukkan jati dirinya. To embrace who you truly are, or you can get on that train. Diko pun mengurungkan niatnya untuk pulang kampung dan memutuskan bertahan di Santos demi mengejar mimpinya. Pagi harinya, Diko mengikuti latihan pertandingan. Dia berusaha tampil sebaik mungkin untuk mencetak gol. Namun belum berhasil dan dia malah menabrak temannya. Peola pun langsung meneriakinya dari luar lapangan dan tiba-tiba dia seperti melihat bayangan ayahnya melemparkan buah mangga dan dia pun mulai bangkit. Diko mulai melompat meraih bola, dia mulai menari-nari dengan bola dan dia melewati beberapa lawan dengan skill gingga yang indah dan akhirnya Diko berhasil mencetak gol. Semua orang pun bersorak dan tak disangka Peola malah menyuruhnya untuk melakukan teknik itu sekali lagi. Sampai akhir pertandingan, akhirnya Diko berhasil mencetak 4 gol dengan teknik gingganya. Diko akhirnya naik menjadi anggota tim junior setelah melalui pertandingan hebat di tingkat tim termuda. Hari ini Diko sedang melakukan pertandingan yang disiarkan TV dan semua penonton di stadion terpukau dengan gerakan Diko yang bisa melewati lawan tanpa kesulitan. Suatu hari, Diko terkejut saat namanya tidak lagi tercantum di tim junior. Ternyata
ia dipromosikan ke tim profesional Santos. Di usia 15 tahun, Diko menjadi sorotan karena berhasil mencetak banyak gol dan membawa Santos meraih kemenangan. Tak lama kemudian, Diko pulang ke desanya sambil membawa hadiah untuk kedua orang tuanya, yaitu sebuah kompor untuk ibunya dan radio untuk ayahnya. Sore harinya, mereka bersama-sama mendengarkan pengumuman skuad timnas Brazil yang akan berlaga di Piala Dunia. Saat nama Diko disebut sebagai salah satu dari 22 pemain terpilih, seluruh keluarga pun bersorak kegirangan. Sementara Donna sampai kebingungan melihat putranya begitu bahagia. Keesokan harinya, Diko kembali meninggalkan desa dan dalam perjalanan menuju halte, ayahnya mengatakan bahwa ia yakin Diko mampu mengembalikan kebanggaan Brazil yang hilang sejak kekalahan di Pildun 1950. Sebelum berpisah, Don Dinho memberikan seragam lama yang dijahit Yuri dengan tulisan Pele di bagian belakang seragam. Ia menjelaskan bahwa nama itu bukan lagi ejekan, melainkan panggilan penuh kekaguman dari orang-orang yang terpesona melihat permainan Diko. Don Dinho juga mengaku dahulu memakai teknik Ginga, tetapi ia bermain dengan penuh keraguan hingga cedera lutut mengakhiri karirnya. Ia pun berpesan agar Diko tidak pernah ragu atau malu dengan gaya bermainnya sendiri. Karena keraguan dapat mengubah gerakan indah Ginga menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam pertemuan dan jumpa pers, ia tampak gugup karena belum mengenal siapapun di sana. Namun tak lama kemudian, Garincha dan beberapa pemain lain menghampirinya. Mereka langsung akrab karena sama-sama bangga memainkan sepak bola dengan teknik Ginga. Di sana, Diko pun bertemu dengan Jose Altapini yang biasa disebut Mozalo, orang yang memberikan julukan Pele padanya yang ternyata juga terpilih menjadi anggota timnas. Sedangkan Peola terpilih menjadi pelatih timnas Brazil dan dia bertekad untuk membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia. Si Peola pun mengatakan kepada Diko bahwa teknik Ginga mungkin berhasil di Santos, tetapi tidak akan efektif di level internasional. I don't want to hear it. It won't happen again. Ia memaksa Diko meninggalkan gaya bermain itu demi Piala Dunia. Meski berat hati, Diko pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Saat latihan dimulai, Diko terlihat tidak nyaman. Ia terus bermain dengan ragu-ragu hingga akhirnya mengalami cedera lutut. Dalam keputusasaan, Diko menelepon ibunya dan mengaku menyesal telah meninggalkan sekolah demi mengejar sepak bola. Meski sedih, kedua orang tuanya pun tetap menguatkan Diko agar tidak menyerah. Sementara itu, dokter tim kemudian menyatakan lutut Diko belum pulih sehingga seharusnya ia tidak bisa tampil di Piala Dunia. Tapi meski begitu, Diko tetap dibawa ke Swedia bersama skuad Brazil untuk Piala Dunia 1958. Di turnamen tersebut, Brazil pun diremehkan karena belum pernah ada negara di luar Eropa yang menjuarai Piala Dunia di tanah Eropa. Sementara rekan-rekannya bertanding, Diko hanya menjalani pemulihan dengan bantuan ramuan herbal dari staf tim. Kondisi Diko perlahan membaik hingga ia kembali bisa berlatih. Sementara Brazil sukses mengalahkan Austria, tetapi pada laga berikutnya melawan Inggris, beberapa pemain mengalami cedera termasuk si Jose Altapini. Sehingga dia tidak bisa tampil menghadapi Uni Soviet, yang akhirnya Peola pun memutuskan memainkan Diko. Di kampung halamannya, warga desa berkumpul menyaksikan pertandingan melalui radio dan televisi, termasuk ayahnya Dodinho serta adiknya Zoka yang bangga melihat Diko mendapatkan kesempatan bermain. Saat memasuki stadion, Diko pun gugup melihat lautan penonton. Tubuhnya yang kecil bahkan menjadi bahan ejekan. Pertandingan melawan Uni Soviet pun berlangsung keras. Para pemain lawan terus mendorong dan menarik bajunya, tetapi Brazil tetap mampu meraih kemenangan dan melaju ke semifinal menghadapi Prancis. which would be
them against friends in next week's semifinal. Di semifinal, Diko masih belum mampu menunjukkan permainan terbaiknya dan kesulitan mengikuti tempo pertandingan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1 dan di ruang ganti Diko melihat rekan-rekannya kelelahan dan kesakitan, sementara Peola terus memberikan arahan untuk menghadapi babak kedua. Saat jeda pertandingan, Diko melihat Jose Altapini sedang menyendiri di ruang perawatan. Ia pun menghampirinya dan meminta maaf karena merasa belum bisa bermain sebaik dirinya. Diko juga berharap Jose segera pulih dan kembali ke lapangan. Namun Jose justru mengingat permainan Diko saat turnamen di desa dulu. Menurutnya teknik ginga yang dimiliki Diko sangatlah indah dan ia menyuruh Diko memainkannya tanpa ragu. Babak kedua pun dimulai dengan penuh percaya diri. Diko kembali menggunakan teknik ginga dan mengabaikan teriakan Peola si pelatih dan peringatan dokter di pinggir lapangan. Tak lama kemudian, Diko kembali mencetak gol lewat aksi individu yang memukau. Penonton di stadion pun dibuat terpana oleh kelincahan dan keindahan permainannya. Dan akhirnya Brazil menang 3-0 dengan seluruh gol dicetak oleh Diko. He shoots, it's a goal! Goal Brazil! 4 hari kemudian, Brazil bersiap menghadapi tuan rumah Swedia di partai puncak. Peola berada di bawah tekanan karena Swedia dinilai lebih unggul dalam segala pengalaman. Situasi pun semakin memanas setelah pelatih Swedia secara terbuka meremehkan beberapa pemain Brazil yang dianggap memiliki fisik kurang ideal. Tetapi itu membuat kubu Brazil semakin termotivasi. Malam sebelum final, Diko menelpon ayahnya. Dodinho pun kembali mengingatkan agar ia tidak pernah ragu pada dirinya sendiri. Dan ia yakin Diko dan timnas Brazil mampu mengalahkan Swedia sama seperti mereka menaklukkan Prancis. Keesokan paginya, saat sarapan bersama, Diko menantang rekan-rekan setimnya menggiring bola tanpa jatuh dari hotel hingga mercusuar di seberang sana. Awalnya tak ada yang tertarik, tetapi Jose menerima tantangan tersebut. Tak lama kemudian, seluruh pemain ikut bermain sambil menggiring bola melewati dapur restoran, lobi hotel hingga jalanan. Diko pun sempat meminta maaf karena bolanya mengenai kue ulang tahun dan menumpahkan gula milik seorang tamu hotel. Dari kejauhan, Peola hanya memperhatikan dan saat hampir tiba di mercusuar, bola Diko melambung tinggi dan ia tercebur ke kolam. Rekan-rekannya pun segera menolongnya, lalu mereka semua tertawa lepas seperti anak-anak yang sedang bermain di kampung halaman. Sehari sebelum final, Peola pun mengumpulkan seluruh pemain. Setelah melihat mereka bermain dengan bebas pagi itu, ia akhirnya menyadari bahwa kekuatan terbesar Brazil adalah ginga, gaya bermain yang membedakan mereka dari tim manapun. Ia tak lagi memaksakan para pemain meninggalkannya. Peola pun hanya berpesan agar mereka menunjukkan kepada dunia betapa indahnya sepak bola khas Brazil, menang ataupun kalah. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Final Piala Dunia mempertemukan Brazil melawan tuan rumah Swedia. Disaksikan jutaan pasang mata di seluruh dunia, dan sejak peluit awal dibunyikan, Brazil langsung menguasai bola. Namun para pemain Swedia bermain sangat keras dan terus mengincar si Diko. Meski sempat merebut bola, Diko beberapa kali dijatuhkan dan tekanan Swedia akhirnya membuahkan hasil ketika mereka mencetak gol pada menit keempat. Yang tentunya membuat pendukung Brazil kembali dihantui kenangan pahit di Piala 1950. Sorak-sorai memenuhi stadion, sementara Diko melihat raut kekecewaan rekan-rekannya, tatapannya kembali tertuju pada kelompok kecil pendukung Brazil yang tetap setia memberi semangat. Momen itu membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. Diko pun mulai memainkan ginga, menggiring bola dengan lincah, mengangkatnya menggunakan lutut, lalu melewati para pemain Swedia dengan teknik khas yang selama ini menjadi jati dirinya.
Kedudukan 1-1 dan semua warga Brazil pun bersorak dan kini rasa percaya diri para pemain berhasil dibangkitkan. Swedia lalu membalas serangan, namun Diko yang bekerja sama dengan Garinca berhasil mencetak 1 gol tambahan. There, Garincha paints, leaves the flank, target, Garincha to challenge the cross. It's Baba! Goal! 2-2. Komentator mengomentari permainan Brazil yang sangat indah, mengikuti harmoni dan saling bekerja sama. Diko kembali mencetak gol untuk Brazil. Kini bukan hanya warga Brazil yang bersorak, seluruh pendukung Swedia, bahkan Raja dan Ratu Swedia juga bertepuk tangan melihat permainan indah yang ditunjukkan Brazil. Even the king and queen now applaud. Di menit-menit terakhir, Diko mencetak gol kembali dengan sundulan kepalanya dan semua warga Brazil berpesta merayakan kemenangan tersebut. Akhirnya, Brazil memenangkan Piala Dunia 1958 berkat teknik khas Ginga andalannya. Di usia 17 tahun, Diko dengan nama panggilan Pele menjadi pemain termuda yang pernah menjuarai Piala Dunia. Selanjutnya, tim Brazil kembali memenangkan Piala Dunia di tahun 1962 dan juga 1970. Hal ini juga membuat Pele menjadi satu-satunya pemain yang memenangkan 3 kali Piala Dunia berturut-turut. Pele pun dinobatkan sebagai atlet sepanjang masa oleh Komite Olimpiade Internasional dan berakhirlah alur cerita film Pele Birth of a Legend. Semoga kalian terhibur dan pesan yang kita dapat dari film ini adalah berlatihlah sepak bola pakai buah mangga, siapa tahu kalian bisa menjadi seperti Pele.